Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Ngulik Asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola menarik. Sahabat Ngulik Asik sekalian, gelaran Piala AFF U19 tinggal menghitung hari. Timnas Indonesia akan melakoni partai perdana melawan Filipina pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 19.30 kick off-nya. Kemarin Indra Safri sudah mencoret 5 pemain untuk melengkapi kuota yang berjumlah hanya 23 pemain. Ya. Beberapa pemain yang dicoret memang tidak memenuhi kriteria yang diharapkan Indra Safri, ataupun bisa jadi tidak pas dengan skema apa yang diharapkan untuk pertandingan ini. Nah, dari 23 pemain ini masih ada beberapa pemain keturunan Timnas Indonesia yang masih bertahan, walaupun ada beberapa pemain yang sudah tereliminasi. Menarik, dari 23 pemain ini, target juara yang diharapkan oleh Indra Safri, kalau melihat komposisi ini, saya rasa is okay. Targetnya realistis, ya, dengan komposisi pemain yang banyak bermain untuk tim-tim Liga Indonesia dan juga bahkan banyak pemain yang menjadi pemain inti. Ini akan memudahkan Coach Indra Safri untuk meramu taktik apa yang diharapkan, apa yang ada dalam skema permainan Indra Safri. Ini bagus untuk perkembangan Timnas 19 ini. Saya optimis Coach Indra Safri bisa meramu tim ini dan bisa membawa pulang kembali gelaran Piala AFF ini ke Indonesia. Juara bisa kita kembalikan ke Timnas Indonesia. Mungkin hanya Australia, kemudian Vietnam dan Thailand yang akan menjadi lawan yang seimbang untuk Timnas Indonesia. Prediksi saya 4 besar ini akan diisi oleh 4 tim terbaik ini: Indonesia, kemudian Vietnam, Thailand, dan tentunya adalah Australia. Ini 4 tim yang sementara ini adalah menduduki 4 besar untuk ASEAN. Kalau dengan komposisi ini, saya rasa untuk kelasnya di ASEAN kita bisa, ya, karena tim ini kan sebenarnya sudah terbentuk. Tim ini kerangkanya sudah ada dari awal Coach Sintayong menangani untuk persiapan U20. Tim anak-anak ini sudah terbentuk, ya, karakternya sudah terbentuk, tinggal bisa memaksimalkan apa tidak Coach Indra Safri untuk kemampuan anak-anak ini, ya. Dilihat dari komposisi 23 pemain, ini ada 3 penjaga gawang, ya, ada 3 penjaga gawang, ada Ikram, kemudian ada Wiguna, kemudian ada Fitrah. Ini adalah penjaga gawang yang sudah malang melintang, ya. Ini adalah sudah malang melintang untuk di persepakbolaan nasional. Walaupun masih dalam usia muda, tapi anak-anak ini sudah ada di tim senior seperti Ikram Al-Ghafiri, ini pemain Padang, kemudian ada Iwayan Arta Wiguna Bali United, kemudian ada Fitrah Maulana Ridwan Persib Bandung. Ini adalah penjaga gawang yang sudah ada di level senior. Kemudian ada pemain belakangnya, ada Muhammad Mufti Hidayat, ini PSM Makassar. Kemudian Muhammad Alfarezi Buffon, Borneo FC. Kemudian ada Rizat Nurfiat Subagja, ini Borneo FC. Kemudian ada Kadek Arel Priyatna Bali United. Ini bahkan pemain ini sudah dipersiapkan U23 oleh Sintayong. Ini juga pemain inti di Bali United. Kemudian ada Meshal Hamzah Basir Oman, Persija Jakarta.
Ada Muhammad Iqbal Wijangi, ini Barito Putra, ini juga pemain inti. Sultan Jaki, PSM Makassar, bahkan hampir setiap kesempatan dia diberi jam main oleh pelatih dari PSM Makassar. Kemudian ada Donitri, ya, bek kiri Persija Jakarta, ini sudah beberapa kali main full untuk Persija di Liga 1. Kemudian ada Alexander Felix Kamuru, Barito Putra, ini juga salah satu pemain yang bagus di Barito Putra. Kemudian ada Welber Jardim, ini pemain abroad yang bermain di Brasil. Ini pemain yang bagus, pemain yang bisa mengangkat performa tim ini, Jardim ya. Kemudian ada Vigo Denis, Persija Jakarta, ini juga salah satu talenta muda dari Persija. Muhammad Kaviatur, Dewa United. Kemudian Tony Firmansyah, ini sprinter dari Persebaya Surabaya, ini bagus. Kemudian Arliansyah Abdul Manan, ini Persija Jakarta. Kemudian Muhammad Mufdi Iskandar, Malut Selection ya. Kemudian ada Marcelinus Amaola, ini pemain yang bermain untuk di Liga Spanyol ini ya. Kemudian ada Muhammad Rifki Afrizal, Madura United. Arkan Kakak Putra, ini striker dari Persis Solo, bahkan dia adalah salah satu pemain inti di Persis Solo. Dia bisa bersaing dengan striker-striker senior. Ketika usianya masih 17 tahun, dia sudah oke, dia bisa bersaing. Kemudian ada Muhammad Ragil, Bayangkara, ini juga pemain inti. Kemudian tentunya ada Jan Raven, ini adalah pemain yang bermain untuk di Liga Belanda ya. Dengan komposisi pemain 23 pemain ini, saya rasa goalgetter kita bagus. Di sini ada 2 pemain abroad dari Spanyol, kemudian dari Belanda, kemudian ada striker murni yang sudah kita ketahui bagaimana cara bermainnya, Arkan Kakak. Ini sangat bagus performanya. Tinggal Coach Indra Safri bisa memaksimalkan. Kita doakan Coach Indra Safri besok di pertandingan pertama melawan Filipina bisa menghasilkan poin penuh. Kemudian nanti melawan Kamboja di partai kedua juga bisa menghasilkan poin penuh, dan tentunya di partai terakhir melawan Timor Leste. Kita simak, tentunya semuanya ada di jam 19.30. Oke, terima kasih. Kita doakan 23 pemain ini fit sampai pergelaran selesai dan timnas Indonesia bisa merengkuh juara dengan cara Indra Safri meramu tim ini. Walaupun determinasinya berbeda dengan eranya Coach Sintayong, dengan cara melatih Coach Sintayong, dengan cara melatih Coach Nova, tetapi di segi penguasaan bola, Indra Safri salah satu pelatih terbaik. Ya, salah satu pelatih terbaik dengan penguasaan bola, ball possession yang bagus dari bawah ya. Tapi ada sedikit kekurangan nanti dari beberapa faktor. Mungkin sudah ada perbaikan dari Coach Indra Safri dari ketika turnamen di Prancis, kemudian persahabatan sudah ada evaluasi. Jadinya tanggal 17 anak-anak sudah siap untuk melaksanakan partai perdana melawan Filipina. Good luck, semoga beruntung, dan tentunya adalah 3 poin untuk timnas Indonesia. Salam olahraga, bravo sepak bola nasional.